Pemirsa, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh pengajuan peninjauan kembali terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Sugiarto Tjandra dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin siang. Persidangan peninjauan kembali ini dilakukan tanpa dihadiri oleh pemohon. Sidang hari ini dipimpin Ketua Majelis Hakim Nazar Efriandi dengan agenda tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum serta putusan peninjauan kembali. Jaksa Penuntut Umum memberikan tanggapan menolak seluruh materi gugatan peninjauan kembali Joko Sugiarto Tjandra serta menolak dilakukannya sidang secara virtual. Jaksa Penuntut Umum menilai Joko Tjandra tidak menghargai persidangan setelah beberapa kali mangkir dari sidang peninjauan kembali yang diajukan oleh yang bersangkutan. Sidang diskors selama 1,5 jam untuk menunggu hasil keputusan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ajukan oleh tim kuasa hukum pemohon. 3. Tim jaksa penuntut umum menolak untuk dilaksanakan persidangan peninjauan kembali atau PK yang diajukan oleh pemohon yang akan dilaksanakan secara daring atau online karena berdasarkan pasal 265 ayat 2 KUHP menyatakan bahwa dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1, pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya dan berdasarkan ketentuan dalam surat edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Agung menyatakan bahwa permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana sendiri atau ahli warisnya. Permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana tanpa dihadiri oleh terpidana harus dinyatakan tidak dapat diterima dan berkesepakatannya tidak dilanjutkan ke Mahkamah Agung. Bagaimana hasil sidang peninjauan kembali Joko Tjandra yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Kita akan tanyakan rekan kami, ada reporter TV One Almira Sabira. Almira, apakah sudah ada keputusan dari Majelis Hakim mengenai peninjauan kembali ini, apa diterima atau tidak? Selamat petang pemirsa Alfat dan juga Tisa, baru saja selesai sidang peninjauan kembali kasus terpidana dari hak tagih Bank Bali atas nama Joko Tjandra yang tadi sudah dimulai sejak pukul 11 siang. Namun hingga sampai sore hari ini kami belum mendapatkan keterangan secara jelas apakah ini sidang peninjauan kembali ini diterima oleh hakim atau tidak, karena tadi dari pernyataan majelis hakim yakni menyampaikan bahwa dengan perkara ini akan diputuskan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan sidang dinyatakan selesai. Dan kami rekan-rekan media sampai saat ini juga masih menanti keterangan lebih lanjut dari Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, karena juga dalam keterangan yang disampaikan oleh majelis hakim maksud kami tidak memberikan secara jelas apakah nantinya akan ada kelanjutan terhadap sidang peninjauan kembali buronan Joko Tjandra. Jika kita sebelumnya Alfat dan juga Tisa, hingga sidang keempat kali ini Joko Tjandra tidak hadir secara langsung. Pada sidang perdananya tanggal 29 Juni, Joko Tjandra juga tidak hadir dengan alasan sakit. Kemudian juga tanggal 6 Juli dirinya juga tidak hadir dengan alasan sakit dan memberikan surat keterangan dari sebuah klinik yang ada di Malaysia. Dan pada sidang ataupun kesempatan terakhir tanggal 20 Juli yang lalu, dirinya juga tidak hadir dan memberikan permohonan untuk melaksanakan persidangan secara daring ataupun online. Kemudian juga pada saat itu majelis hakim menyatakan sidang tidak dapat dilanjutkan kembali dan memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menyampaikan pendapat terhadap permohonan Joko Tjandra yang menginginkan atau mengajukan persidangan secara daring. Tadi dalam persidangan, jaksa penuntut umum sudah memberikan jawaban-jawaban untuk memohon kepada majelis hakim menolak persidangan secara daring ataupun online yang dilakukan oleh Joko Tjandra, karena hal tersebut didasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung, maksud kami nomor 1 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa sidang telekonferensi hanya dapat dilakukan di pengadilan negeri, kejaksaan negeri, kemudian juga rumah tahanan, dan itu hanya diperbolehkan oleh tahanan ataupun saksi, bukan oleh peninjauan kembali terpidana. Sehingga tadi jaksa penuntut umum dengan tegas memohon kepada majelis hakim untuk menolak permohonan dari Joko Tjandra yang menginginkan persidangan secara online. Dan alasan-alasan jaksa penuntut umum selain tadi berdasarkan pada surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2012 ialah jaksa penuntut umum tidak meyakini bahwa Joko Tjandra sakit karena selama ini tidak memberikan bukti rekam medis ataupun fisik, dan juga kehadiran Joko Tjandra ataupun ketidakhadiran Joko Tjandra dalam persidangan sebanyak 3 kali ini dianggap tidak menghargai proses persidangan. Untuk diketahui bersama Tisa dan juga Alfat, sebelumnya kejaksaan sudah melakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung pada bulan Oktober tahun 2008, kemudian juga Mahkamah Agung
menerima peninjauan kembali tersebut dan memutuskan bahwa Joko Chandra bersalah. Ini pada bulan Juni tahun 2009, Joko dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dengan denda 15 juta rupiah dan uangnya di Bank Bali sebesar 546,166 miliar rupiah harus dikembalikan kepada negara. Namun 1 hari sebelum putusan terhadap Joko Chandra yang dinyatakan bersalah ini, Joko Chandra kabur menggunakan pesawat charter melalui Bandara Perdana Halim Kusuma ke Port Moresby, dan diketahui juga sejak tahun 2012 Joko Chandra sudah pindah ke warga negara menjadi warga negara Papua Nugini. Sementara itu Alfa dan juga Tisa. Baik, Almira Sabira mengabarkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, usai ini kita punya informasi bergerak setelah sempat mangkir dalam pemeriksaan pertama, kuasa hukum Joko Chandra, Anita Dewi Kolopaking hari ini menghadiri pemeriksaan penyidik Jaksa Agung Muda Pengawas Kejaksaan Agung. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Hari Setiono, Anita Dewi Kolopaking ini tiba di Kejagung pada pukul 10 pagi tadi dan langsung menjalani pemeriksaan. Meski Kapuspen Kejagung belum menjelaskan pemeriksaan tersebut, Anita diduga diperiksa berkaitan dengan video pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Anang Supriyatna. Ada dugaan pertemuan itu untuk memuluskan PK atau permohonan kembali dari buronan kasus Kesi Bank Bali, Joko Chandra. Sudah. Untuk Bu Anita udah datang belum, Pak? Udah. Bu Anitanya udah datang. Dari jam berapa datang, Pak? Jam berapa ya? Jam setengah, jam 10-an kira-kira. Untuk agenda pemeriksaannya itu apa sih Pak hari ini, Pak? Ya materi nggak tahu aku. Ya, nanti kita tunggu. Apakah keterkaitan dengan pertemuan dengan Kejari Jakarta Selatan? Ya komprehensif lah semua kira-kira. Ini panggilan kedua ya Pak ya? Terkait kemarin Bukan panggilan. Yang pertama minta ditunda dan hari ini hadir. Nanti aja lah setelah pemeriksaan ya.